فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali dan seterusnya kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas berbagai anugerah dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan keafiatan yang mari kita manfaatkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa nikmat iman ini patut kita jaga dan pelihara dengan sebaik mungkin, agar kita bisa memastikan dan mengawal hingga maut atau kematian menjemput kita dan kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam rangka kita menjaga dan memelihara nikmat iman ini, di antaranya adalah dengan kita menghadiri majelis ilmu. Kita memberikan waktu atau memprioritaskan waktu kita untuk duduk sejenak di majelis-majelis ilmu dalam rangka memberikan nutrisi untuk keimanan kita. Dan alhamdulillah kita pada kesempatan ini akan meneruskan atau melanjutkan kajian dan bahasan kita dalam Tazkiyatun Nufus dengan menggunakan referensi kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi wal Raqa'iq, kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Farid. Pembahasan kita telah sampai pada racun-racun hati yang pada kesempatan kali ini pembahasannya telah sampai pada fudulut ta'am, yang pada bulan lalu kita telah menyelesaikan pembahasan fudulu atau berlebihan dalam bergaul.
berbicara mengenai fudulul kalam, fudulul ta'am maksudnya adalah makan berlebihan. Mungkin bagi sebagian atau banyak orang bahwa makan yang berlebihan tidak akan mempengaruhi daripada keimanan seorang. Tapi kalau kita lihat nanti apa yang menjadi penyebab Nabi Allah Adam dan Hawa dikeluarkan dari Darul Qarar, dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka qala al-muallif Syekh Dr. Ahmad Farid rahimahullahu taala, beliau mengatakan i'lam annahu min a'zamil muhlikat li ibni Adam syahwat al-batni. Di antara, ketahuilah bahwa di antara yang paling besar, yang paling agung, yang membinasakan anak Adam adalah syahwatul batni, syahwat perut. Fabiha ukhrija Adam alaihissalam wa Hawa min daril qarar ila daril dhulli wal iftiqar. Oleh karena itulah atau sebab syahwat batin menyebabkan Adam alaihissalam dikeluarkan bersama dengan Hawa istrinya dari surga menuju darul dhulli wa iftiqar, menuju dunia tempat kehinaan. Iznuhiya 'anis syajarati faghalabat huma syahwatuhuma hatta akala minha. Padahal pada saat itu mereka berdua telah dilarang untuk mendekati pohon tersebut. Tapi mereka kalah oleh syahwat perutnya, keinginan ingin menikmati hasil atau buah dari pohon tersebut, sehingga mereka berdua menikmati atau mengkonsumsinya. Sebab itulah mereka diturunkan dari surga menuju dunia ini yang hina dan fana. Oleh karena itulah, menurut penelitian bahwa perut adalah sumber syahwat. Perut adalah sumber penyakit yang paling berbahaya. Sebab ia diikuti oleh syahwat yang lainnya. Jadi syahwat perut ini, keinginan perut ini dapat menyebabkan keinginan-keinginan atau syahwat-syahwat yang lainnya. Yang jelas hal ini banyak yang tidak menyadarinya. Itulah hikmah kita disyariatkan untuk melaksanakan puasa. Di antara hikmahnya adalah mengendalikan syahwat perut ini, keinginan perut yang enggak pernah berhenti. Maka disyariatkanlah untuk kita
berpuasa, baik sifatnya wajib maupun sunnah, atau hukumnya wajib atau sunnah. Semua itu dari tumbuhnya syahwat-syahwat yang lainnya akibat dari mengabaikan lambung atau dengan sengaja membebaskan keinginan untuk memakan semua hal yang diinginkan. Padahal kalau kita tengok apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Miqdad ibn Ma'ad, kata Miqdad, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mal'a ibnu Adam wi'an syarran min batnin." Tidak ada satu tempat atau wadah yang diisi anak Adam yang lebih buruk daripada perut. Bihasabi ibni Adam luqaymat yuqimna sulbah. Cukuplah beberapa suap makanan untuk meluruskan tulang punggung anak Adam. Fa in kana la mahalata fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi. Bila tidak memungkinkan, maka bagilah sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, dan sepertiganya lagi untuk bernafas atau untuk nafasnya. Nah, dari hadis inilah banyak para peneliti khususnya dalam bidang kesehatan sehingga terhimpun semua dasar kedokteran atau kesehatan. Maka dikisahkan ketika Ibnu Abi Masywai At-Tabib, beliau ini seorang tabib atau dokter. Ketika membaca hadis dalam kitab Abu Khaisimah, ia berkata, "Law ista'mala an-nasu hadhihi al-kalimat la salimu min al-amradi wal asqam." Kata Ibnu Abi Masywai, sekiranya orang-orang menerapkan perkataan ini maksudnya adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya mereka akan selamat dari berbagai penyakit. Rasalimu minal amradi wal asqam. Jika seorang itu menerapkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu dan niscaya mereka akan selamat dari berbagai macam penyakit. Wala ta'attalat al-marisariyat wad dakakin as-sayadilah. Dan juga akan pada tutup ya klinik atau apotek yang menjual obat-obatan. Wa innama qala hadha li'anna al-asla kull da'in ad-dakhum. Ad-dakhmu. Bahkan dia mengatakan hal ini karena asal semua penyakit ialah berasal dari pencernaan.
atau salah cerna. Ya. Sehingga apa? Sehingga menimbulkan berbagai penyakit-penyakit yang ada. Fahada min manafi'i qillatil ghidha'i wa tarkil tamallu' min at-ta'ami bin nisbati ila salahil badani wa sihhatihi. Inilah manfaat sedikit makan. Maksudnya sedikit makan adalah sesuai dengan kebutuhan. Yang tentunya setiap orang berbeda-beda kadar kebutuhan terkait makanan atau asupan makanannya. Bukan berdasarkan keinginan atau syahwatnya, keinginan hawa nafsunya terhadap makanan tersebut. Tapi melihat basicnya adalah kebutuhan sesuai dengan kebutuhan atau porsi yang dibutuhkan olehnya. Dan tidak memenuhi perut dengan makanan berkaitan dengan kesehatan dari tubuhnya. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau membaca, ada satu kitab namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis atau karya dari Imam At-Tirmidzi. Di kitab tersebut kita akan dijelaskan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul memperhatikan pola makan, tidak hanya apa yang harus dimakan atau tubuh ini butuh makanan apa saja. Maka kita akan dapati itulah yang menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati tubuh dan fisiknya sehat. Karena betul-betul memperhatikan apa yang harus masuk ke dalam perutnya. Selain memperhatikan kaitan dengan halal haramnya, juga memperhatikan apakah makanan atau minuman yang dikonsumsi adalah betul-betul dibutuhkan oleh tubuh atau badan kita. Bukan sekedar karena ada keinginan atau syahwat ingin menikmati atau mengkonsumsinya. Inilah yang membedakan kita terhadap apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam Sahihain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahidin, wal kafir ya'kulu fi sab'ati am'a. Beliau bersabda, orang mukmin makan dengan satu mi'ah. Mi'ah ini satu usus. Sedangkan orang kafir dengan 7 usus. Apa maksudnya hadis ini? Ya. Adalah orang mukmin makan sesuai kebutuhan dan sesuai etika syariat. Bicara etika syariat, ya tadi hadis yang disampaikan dari riwayat Miqdad. Yang seorang mukmin tuh kalau makan selalu membagi menjadi sepertiga. Sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, sepertiganya untuk nafasnya. Karena apa? Ia makan dengan satu usus, satu usus itu. Sementara orang kafir maka sesuai
sesuai tuntutan syahwatnya, sesuai tuntutan keinginannya. Sehingga didapati dia akan memakan segalanya, tidak melihat bahwa apakah makanan ini memang dibutuhkan oleh tubuhnya, badannya, atau akalnya, otaknya, tapi berdasarkan nafsunya. Nah, orang mukmin tidak demikian cara menikmati makanan. Dia akan tetap melihat apakah makanan ini memang dibutuhkan oleh tubuhnya atau tidak. Atau bahkan dia akan mempertimbangkan apakah makanan ini akan membawa kesehatan bagi tubuhnya atau malah akan mendatangkan kemudaratan bagi tubuhnya. Lebih-lebih di zaman sekarang banyak sekali variasi atau model atau penamaan makanan yang berbagai bentuk dan macamnya, yang tentu tidak banyak yang memikirkan atau mempertimbangkan apakah makanan ini betul-betul memang dibutuhkan oleh tubuh kita sehingga kita mesti mengkonsumsinya, atau hanya sebatas ingin melampiaskan nafsu makan kita. Orang mukmin berhadapan dengan makanan dan minuman, mindsetnya itu adalah bukan sekedar memenuhi nafsu makan, tapi mindsetnya adalah dia menikmati makanan ini dalam rangka agar dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik mungkin. Sehingga ketika tegak punggungnya, maka dengan itu dia akan lebih bersemangat untuk menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin terhadap makanan dan minumannya pastilah akan memperhatikan halal haramnya. Karena dia sangat menyadari dan memahami bahwa ini akan berefek, punya dampak negatif bagi keimanan dan amal salehnya. Betapa banyak orang karena tidak memperhatikan halal haramnya, kemudian lambat laun terkikislah nikmat keimanan dan kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika banyak ditemui yang awalnya bersemangat untuk beribadah, kemudian lama kelamaan karena tidak memperhatikan asal usul dari makanan dan minuman yang dia konsumsi, dia mengabaikan, dia menyepelekan, hingga terjatuhlah dalam perkara haram, perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang melanggar syariat, yang melanggar etika syariat, yang melanggar sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mulailah terangkat kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulailah fisiknya, kedua pasang kakinya mulai berat untuk dilangkahkan untuk melakukan berbagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulailah lisannya keluh, mulailah lisannya berat untuk diajak membaca dan mentadaburi Al-Qur'an Karim. Orang mukmin terhadap makanan dan minumannya pasti akan mempertimbangkan apakah makanan dan minuman ini menyehatkan atau justru akan mendatangkan kemudaratan bagi tubuh dan fisiknya.
Dan mari kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Ta'amul wahid yakfi itsnain wa ta'amul itsnain yakfi tsalasah wa ta'amul tsalasah yakfi al-arba'ah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, makanan untuk satu orang cukup untuk 2 orang. Makanan untuk 2 orang cukup untuk 3 orang. Dan makanan untuk 3 orang cukup untuk 4 orang. Inilah etika syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga menjaga diri seorang mukmin dari berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Sehingga sebagian ulama salaf mengisahkan ketika para pemuda kana sabab yata'abbaduna fi Bani Israel, ketika para pemuda Bani Israel sedang beribadah dan tiba-tiba waktu buka, seorang dari mereka berdiri kemudian berkata, jangan banyak makan sehingga menyebabkan kalian banyak minum dan banyak merugi. Karena pasti seorang yang perutnya terpenuhi atau penuh dengan makanan dan minuman, maka ini akan menyebabkan gerak tubuh dan fisiknya akan lebih lambat, sehingga malas untuk diajak bergerak untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yaju'una katsiran, mereka lebih banyak berpuasa, banyak laparnya daripada kenyangnya. Meskipun sebagian mereka penyebab utamanya adalah li'adami wujudit ta'am, karena tiada adanya makanan yang dikonsumsi. Tapi riwayat Aisyah radhiyallahu anha bisa kita renungi bagaimana kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma syabi'ah Alu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mundu qadami al-Madinah min khubzin. Kata Aisyah meriwayatkan bahwa keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang dengan roti dari gandum, min khubzi burrin, salatha layalin, selama 3 malam berturut-turut, hatta qubidha. Jadi ketika beliau datang ke Madinah, dari awal beliau datang ke Madinah, tidaklah beliau merasakan kenyang dari roti gandum yang terbuat dari gandum selama 3 hari atau 3 malam, sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama, Ibrahim bin Adham, mengatakan, man dhabita batnahu dhabita dinahu.
Barang siapa yang mampu mengatur perutnya, berarti ia mampu mengatur agamanya. Wa man malaka ju'ahu malaka al-akhlaqus salihah. Dan barang siapa yang menguasai laparnya, ia memiliki akhlak yang baik. Karena sesungguhnya kemaksiatan itu jauh dari orang lapar dan dekat dengan orang yang kenyang. Wa min akbari fawaidil ju', dan di antara faedah terbesar dari menahan lapar dalam makna puasa adalah kasru syahwatil ma'asi kulliha, yakni mengalahkan syahwat untuk perbuatan maksiat. Jadi ketika seorang ingin mengelola hawa nafsunya, maka di antara tips yang diberikan oleh Rasulullah SAW adalah memperbanyak puasa. Puasa inilah yang akan memberikan tarbiyah, mendoktrin diri kita untuk dapat menguasai dan mengelola hawa nafsu kita agar kita mampu mengendalikannya, sehingga kita tidak mudah terjatuh di dalam melaksanakan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang senantiasa selalu memenuhi apa yang menjadi syahwatnya, maka dengan mudah syahwat itu akan mempengaruhi dan mengalahkan seorang untuk melakukan berbagai bentuk kemaksiatan dan kezaliman. Karena dia tidak mampu untuk menguasai dan mengelola hawa nafsunya. Seorang kalau sudah melatih dirinya dalam berpuasa, maka dia akan terlatih untuk mengelola daripada hawa nafsunya. Luqman al-Hakim pernah berkata kepada anaknya, "Ya bunai, wahai anakku, jika lambung penuh dengan makanan, maka pikiran akan menginginkan tidur. Hikmah, ilmu akan bisu, dan semua anggota tubuh berhenti beraktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Karena mengenyangkan perut sedemikian rupa bukan akan membuat kita menjadi gesit untuk atau bersemangat untuk beribadah. Karena awalnya mengkonsumsi makanan bukan dalam rangka memenuhi kebutuhan, atau dalam rangka untuk dapat melakukan ibadah sebaik mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita memenuhi kebutuhan, kita menikmati makanan ini karena keinginan berdasarkan hawa nafsu kita terhadap makanan tersebut. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih mampu mengalahkan hawa nafsu
daripada kita membuat dia lapar, membuat perut kita lapar, membuat kita berusaha untuk mempuasakan keinginan-keinginan untuk menikmati semua bentuk makanan dan minuman. Karena ketundukannya hawa nafsu itu, ketika kita mampu menjaga makanan dan minuman apa yang patut kita masukkan ke dalam perut kita, itulah perlunya kita melihat, perlunya kita membaca kitab yang tadi kita sampaikan, kitab Syama'il Muhammadiyah, yang dimana Rasulullah SAW betul-betul selektif di dalam memilih makanan dan minuman yang beliau konsumsi. Nah, di antara faedah daripada lapar lainnya ialah bisa menahan atau mengelola dan mengatur nafsu dan menghilangkan sifat kesombongan dan ujub, serta mengikis perasaan senang dan suka, yang tentunya maksudnya di sini adalah yang melampaui batas. Senang bahagia yang melampaui batas, tertawa yang lepas tanpa batas, dan juga kesedihan yang berlebihan. Yang itu semua akan mendatangkan kelalaian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Intinya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan untuk membiarkan nafsu kita itu tenggelam dalam syahwat-syahwat yang mubah. Menikmati makanan itu tidak ada yang melarang, karena ini perkara mubah. Kita melihat makanan, ingin menikmatinya adalah perkara yang mubah, apalagi dihasilkan dari cara yang halal. Tapi bagi seorang mukmin sejati, itu selalu akan memperhatikan apakah hal ini betul-betul dibutuhkan oleh tubuh kita, atau hanya untuk memenuhi hasrat atau nafsu dari keinginan kita terhadap makanan tersebut. Jadi meskipun itu adalah perkara mubah, kemudian bukan berarti kita membebaskan diri kita mengkonsumsinya karena melihat atau mengingat bahwa itu adalah perkara mubah. Bahkan meskipun kita diundang di acara yang di dalamnya ada makan, kita tetap memperhatikan, mengambil sesuai dengan kebutuhan. Karena banyak kami memperhatikan ketika menghadiri undangan yang di dalamnya ada makan, banyak yang tidak mengontrol diri. Kadang-kadang sifatnya aji mumpung, sehingga yang akhirnya menimbulkan kemubaziran. Tidak sanggup untuk menyelesaikan atau menghabiskan makanan tersebut. Tanpa dia sadari, dia telah melakukan banyak kemudaratan, banyak kemaksiatan dalam perkara tersebut. Karena tidak lagi memperhatikan sesuai dengan etika syariat yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Walaupun di hadapan kita itu banyak
macam daripada makanan-makanan yang dihidangkan. Maka ambillah sesuai dengan kebutuhan daripada diri kita atau tubuh kita. Bagaimanapun keadaannya, maka tanamkan dalam diri kita bahwa jika kita tidak bisa menjaga pola makan kita, maka pastilah akan muncul dan tumbuh penyakit-penyakit yang mungkin bagi kita tidak akan menyadarinya sebelumnya. Karena ketika kita mengkonsumsinya tidak langsung akan menimbulkan penyakit. Tapi itu semua adalah akumulasi dari kelalaian kita dari menerapkan etika-etika syariat yang telah ditentukan dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnahkan berkaitan dengan makanan dan minuman ini, tiada lain adalah untuk menjaga keimanan kita, menjaga kalbu kita, menjaga kebersihan daripada hati kita agar tetap bersemangat di dalam menyambut dan menerima berbagai kebaikan-kebaikan dan ringan untuk diajak dalam beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita mengabaikan apa yang menjadi etika dan ketentuan dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah sejatinya akan menimbulkan berbagai permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan kita. Sebaliknya, jika kita betul-betul memperhatikan apa yang menjadi ketentuan dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejatinya itu yang akan menyelamatkan kita tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat nanti. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Ya. Menyediakan makanan setiap kajian itu sebenarnya boleh nggak sih? Karena kan itu termasuk ibadah. Tapi kalau ibadah itu yang setiap hari enggak, gimana sih? Sama ketika di arah Jumat makanan itu kan itu ada Ustadz yang Ustadz Yasid Jawas kan mengatakan tidak boleh. Baik. Bismillah, ini ada pertanyaan. Bahwa apa hukumnya menyediakan makanan setiap kajian. Kemudian yang kedua, apa hukumnya membagi makanan setiap hari tertentu, atau lebih tepatnya biasanya setiap hari Jumat biasanya. Baik. Yang pertama terkait menyediakan makanan setiap kajian. Pada hakikatnya adalah perkara yang mubah-mubah saja. Yang terpenting yang diperhatikan adalah tidak berlebihan dan tidak dijadikan sebuah persyaratan. Ya, tidak dijadikan sebuah persyaratan bahwa kalau mengadakan kajian harus ada makanan. Ya, jadi boleh menyediakan makanan dalam rangka kita
bersedekah, berbagi kenikmatan, ya, nikmat rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap memperhatikan jangan sampai itu dijadikan persyaratan walaupun tidak secara tertulis. Karena saking seringnya biasanya akan jadi sebuah kebiasaan yang akhirnya nanti kalau kajian kemudian tidak ada sajian snacknya atau makanannya, jangan sampai itu membuat kemudian kita bertanya-tanya. Karena tujuan awal kita datang adalah untuk memenuhi gizi qalbu dan pikiran kita atau otak kita, bukan untuk memenuhi perut kita. Ini yang ketentuan yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang kedua, kaitan dengan berbagi makanan, ya, di hari Jumat biasanya. Yang perlu kita perhatikan pertama adalah kenapa seorang itu memilih hari Jumat? Kenapa enggak hari-hari yang lain? Ya. Nah, yang pertama ternyata hari Jumat itu adalah hari yang memang secara syariat diistimewakan. Nabi mengatakan bahwa hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Ya. Jadi menjadi hal yang istimewa, sehingga seorang ingin mendapatkan keberkahan dan keistimewaan daripada hari tersebut. Sebagaimana Ramadan. Ramadan adalah bulan yang istimewa. Siapa yang mengistimewakan? Ya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan tersebut dan hari-harinya yang dilewati dengan berbagai ketaatan dan ibadah akan bernilai berlipat, melebihi daripada di bulan-bulan di luar daripada bulan Ramadan. Demikian juga hari Jumat, yang sebagian besar banyak orang memilih untuk bersedekah di hari itu. Dan ada dalam kitab Majmu' Fatawa di Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau itu setiap kali pergi Jumatan, ya, dikatakan dalam kitab itu beliau setiap kali pergi Jumatan, beliau membawa makanan yang ada di rumahnya yang beliau punya. Kemudian dalam perjalanan beliau membagikan makanan kepada orang yang beliau temui di sepanjang jalan tersebut. Dan murid beliau juga menguatkan atas apa yang dilakukan oleh gurunya, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebagai murid dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dia membenarkan perbuatan itu, bahwa hal itu hal yang baik, yang tentu tidak melanggar daripada syariat. Karena pada dasarnya bukan menghususkan hari tersebut, tapi lebih kepada ingin mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan daripada hari tersebut, karena hari tersebut diistimewakan, dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya dibanding daripada hari-hari yang lain. Karena penyebutan kalimat Jumat Sayyidul Ayyam, penghulunya hari, dan keberkahan-keberkahan banyak diturunkan di hari tersebut. Allah Ta'ala alam, kami melihat perkara ini bukanlah perkara yang bertentangan dengan syariat. Yang perlu diperhatikan adalah tidak memaksakan diri untuk
memberi ya, melebihi daripada kemampuan yang ada, karena hanya untuk sekedar mengejar keistimewaan dan keberkahan daripada hari tersebut. Ya, semoga terjawab apa yang para ulama-ulama senior kita ya, adalah agar kita jangan sampai terjatuh pada perkara mengkultuskan ya, satu hari untuk melakukan ibadah tersebut yang dimana Rasulullah SAW tidak melakukan atau tidak mengkultuskan suatu hari untuk melakukan suatu ibadah. Maka inilah yang perlu kita perhatikan. Kita melakukan itu adalah dalam rangka kita mengambil keberkahan atau keistimewaan daripada hari atau bulan yang memang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena Ramadan pun demikian. Ramadan orang kenapa lebih banyak mereka bersedekah? Karena memang Ramadan adalah bulan yang memang diistimewakan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu diperhatikan dengan baik agar kita tidak mudah atau cepat-cepat memberikan statement yang buruk atau yang kurang baik terhadap saudara-saudara kita ketika mereka melakukan suatu bentuk ibadah yang tentu betul-betul harus kita memastikan tidak melanggar daripada ketentuan maupun syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala atau sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga terjawab. Barakallahu fiik. Bismillah, izin bertanya keluar dari tema Ustaz. Benarkah pintu kamar mandi harus selalu ditutup? Adakah dalilnya? Allah Ta'ala alam. Kami belum mendapatkan kaitan hal ini, lebih-lebih dalil berkaitan dengan ketentuan hal ini. Ya. Apakah syariat atau ada hadis ya, yang berkaitan hal ini? Tapi kalau ada mungkin dari ibu-ibu yang pernah dengar dari para ustadz yang lainnya terkait hal ini, mungkin nanti bisa disampaikan. Tapi dari kami belum pernah baik membaca maupun mendengarnya, sehingga kami belum bisa memberikan tanggapan dari pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana jika kami menyukai atau menonton mukbang gitu ya. Meskipun kami tidak ikut makan mukbang, tapi kadang untuk menumbuhkan nafsu makan saja saat kurang nafsu makan. Yang kedua, bagaimana tips menghentikan nafsu makan yang berlebih sedangkan kami mudah lapar? Apa yang harus dilakukan, Ustaz? Iya. Baik. Kaitan dengan syahwat batin. Ya, nafsu makan ini sejatinya adalah berawal dari membebaskan pandangan kita. Ketika kita mampu menjaga pandangan kita, jadi pandangan ini tidak hanya dijaga dari perkara-perkara yang bersifat maksiat, tapi juga yang sifatnya mubah. Kenapa? Karena pasti akan punya efek. Ya, pasti punya efek. Kita walaupun alasannya iseng ya, lihat-lihat gitu.
Ya karena memang dari sana awalnya keinginan itu ada, karena dari melihat, dari sebab melihat, rutinnya kita melihatnya, sehingga akan timbul keinginan ingin menikmatinya. Dari situlah awal munculnya keinginan ingin menikmati atau punya hasrat nafsu terhadap makanan tersebut, ingin memiliki ingin membelinya dan menikmatinya. Maka yang pertama yang perlu kita jaga adalah pandangan kita. Ya. Kadang-kadang kita membebaskan pandangan kita untuk melihat, iseng melihat di televisi, di media sosial. Hingga ada keinginan nanti akhirnya pas ke pasar kita pasti akan mencari makanan itu atau kemana gitu. Nah, yang kedua, kita perlu memperhatikan ya, dan membiasakan atau mentarbiyah diri kita bahwa yang perlu kita konsumsi adalah makanan yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita, oleh kesehatan daripada tubuh kita. Sebab kalau kita tidak mulai sejak dini, ya, jujur saja kita akan dihampiri oleh berbagai penyakit berkaitan dengan makanan yang kita konsumsi. Kita sebisa mungkin ya, kalau tidak kita yang memperhatikan terkait makanan kita, tidak mungkin orang lain akan memperhatikan makanan kita. Ya. Oleh sebab itulah perlu kita aware terhadap makanan dan minuman yang kita akan konsumsi. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan yang pertama, untuk menumbuhkan nafsu makan. Saya kira ketika hanya untuk menumbuhkan nafsu makan, maka bisa tidak hanya dengan cara ini saja, tapi tumbuhkanlah bahwa saya butuh makan untuk bisa lebih bersemangat beribadah kepada Allah. Kebutuhan saya terhadap makanan ini adalah dalam rangka untuk dapat lebih bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah untuk menikmati rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik. Dengan cara etika syariat yang telah ditentukan dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mulailah kita mendidik diri kita bahwa motivasi kita makan dan minum bukan sekedar memenuhi hasrat dan keinginan daripada makanan tersebut, tapi lebih daripada itu, bahwa kita menikmati, memenuhi perut kita adalah dalam rangka untuk kita bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kami mengulang-ulang kalimat ini? Karena para ulama salaf, mereka terhadap makanan itu tidak banyak aneh-aneh yang diinginkan. Jadi selalu yang jadi orientasi adalah makanan ini halal untuk dikonsumsi. Yang kedua, menyehatkan fisik atau tubuhnya. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan kadar kebutuhannya, bukan berlebihan, bukan dikenyangkan sedemikian rupa, apalagi berlebihan. Nah, oleh karena itu memang perlu dilatih, ya, perlu dilatih agar kita terhadap makanan adalah sesuai dengan
kebutuhan kita, bukan ya sekedar memenuhi hasrat atau nafsu makan kita. Karena kadang-kadang kita sebenarnya bisa menguji diri kita itu. Kita bisa lihat saat di bulan Ramadan kita diberikan perintah puasa, kita bisa lihat bagaimana nafsu kita terhadap makanan itu saat menjelang berbuka. Kita entah membuat atau membeli makanan untuk berbuka, kita akan bisa lihat seberapa besar kadar nafsu kita terhadap makanan tersebut. Di sanalah kita bisa melihat, mengetahui, dan dengan itu kita mulai melatih diri kita terhadap ketika melihat makanan itu, maka selalu mempertimbangkan bahwa apakah ini memang dibutuhkan oleh tubuh kita atau sekedar menjadi pemenuhan daripada nafsu diri kita atau perut kita. Karena kadang-kadang kita sudah makan, ya kita baru selesai habis makan, kadang lihat makanan ada hasrat ingin makan itu, kayaknya ini enaknya. Ya. Bahkan kadang kita memberikan alasan kayak saya masih lapar nih, perlu asupan lagi dan lain sebagainya. Ya. Nanti kalau sudah penuh perut ini yang akan membuat kita jangankan untuk diajak bergerak beribadah gitu. Kita ingat Allah pun akan jauh dari hal itu. Nah, karena kalau orang sudah benar-benar kenyang, dia akan bukan tambah semangat, dia akan tambah lemas. Yang dia akan cari adalah tempat tidur, tempat duduk untuk rehat atau untuk tidur. Kenapa? Karena perutnya sudah banyak terisi sehingga jadi mager, kata orang sekarang. Ya. Baik, Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Baik, jika tidak, kami akhiri doa kafaratul majlis. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.